Saya tahu hari panjang sekali hari ini. Masih ada acara jam 4, teman-teman, jangan lupa. FCH, ya. Buat yang lupa. Oke, rekan-rekan, hari ini kita akan ngobrol. Tema kita yang terakhir, kelas kita yang terakhir, tugas kita yang terakhir. Ya, pokoknya semuanya serba terakhir. Mudah-mudahan masih ada tenaga, rekan-rekan. Saya juga capek hari ini. Acaranya panjang banget ya. Dari pagi sudah spiritualitas, ya. Sambung misa, sambung Pancasila, sambung kuliah katekese dan narasi, lanjut FCH ya, 5 kali Zoom dalam sehari. Pokoknya keren banget hari ini ya, mudah-mudahan kalian masih punya tenaga. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol tentang tema yang terakhir, yaitu keadilan sosial. Ya, saya akan mengajukan pertanyaan buat yang kameranya dinyalakan. Nah, Mbak Elsa. Ya. Oke, Mbak Elsa, pertanyaannya simpel banget sih. Indonesia sudah berkeadilan sosial atau belum, Mbak Elsa? Ya, pertanyaannya simpel-simpel wae ya. Karena ini hari Jumat, acara kalian masih panjang. Jadi kita ngobrol lebih santuy saja ya, teman-teman. Oke, Mbak Elsa, gimana Mbak? Apakah kita sudah berkeadilan sosial? Belum, Rom. Belum. Karena apa, Mbak? Mengapa belum? Karena gimana ya? Karena lihat saja dari masyarakat kecil itu masih belum terlalu mendapat perhatian dari pemerintah gitu. Oke, kalau Mbak Elsa itu nyebut masyarakat kecil, sopo toh Mbak masyarakat kecil itu? Siapakah masyarakat kecil itu? Contohnya Mbak Elsa. Apakah Mbak Elsa ini termasuk masyarakat kecil? Contohnya orang-orang yang ada di pinggir di kota-kota yang besar itu kan tidur di pinggir jalan, dia tidak memiliki tempat, tapi pemerintah tidak memiliki perhatian khusus gitu. Oke, misalnya di kota Jogja ya, semester depan kan kalian sudah ke kota ini ya, jadi kita akan ketemu teman-teman, we'll see you ya, maka silahkan dikondisikan ya wajahnya ya, jerawatnya diilangin dulu. Orang miskin urban ya, orang yang ke kota dan di kota mereka ada di pinggiran-pinggiran. Ya. Kalau di sekitar Jakarta itu ya Tangerang, Bekasi, ya itu adalah pinggiran-pinggirannya Jakarta. Ya. Oke, jadi menurut Mbak Elsa, mereka yang ada di pinggiran-pinggiran, di tepian-tepian masyarakat itu belum mengalami keadilan sosial. Ya. Mungkin buat kita yang di Jogja, apalagi kampus utama Sanata Dharma ini ada di Jalan Gejayan, teman-teman. Itu jalan yang besar di Jogja ya, mungkin sudah merasakan keadilan sosial itu ya. Nyari gelato ya cuman nyebrang jalan ya. Nyari pizza juga cuman di belakang rumah. Nyari elektronik tinggal jalan 5 meter ya. Nah, buat saya mungkin cara saya memandang keadilan sosial sebagai orang kota ya, merasa sudah mengalami. Mas Yehuda Afandi, apakah Indonesia sudah berkeadilan sosial? Mas Afandi, ini juga melihat dari Jogja ya. Loh, kok belum? Karena apa Mas Yehuda kok belum? Contohnya korupsi. Korupsi. Yang baru-baru ini misalnya korupsi bansos. Itu kan juga kayak mengambil hak rakyat, jadi nggak adil. Gitu. Oke ya, juga Paus Fransisius mengatakan ya korupsi itu mengambil atau merampok dari orang miskin ya. Oke, jadi praktek korupsi, korupsi itu adalah, nah nanti kita akan melihat, nah teman-teman terutama yang belajar teologi moral ya, dengan Romo Heriatno Wonowulu ya, ada yang kita sebut sebagai cardinal values, nilai-nilai yang pokok inti. Nilai-nilai pokok yang inti itu apa saja?
Masih ingat nggak Yehuda? Kuliah-kuliah awal teologi moral, nilai-nilai moral yang paling utama itu ada 3. Apa saja mereka, Yehuda? 1. Belum dapat Kak ya Romo kalau teologi Waduh, moral. K. Yang kedua, K. Yang ketiga, K. Ya. Yang pertama adalah, karena mungkin kalian baru semester depan ya. Oke, yang pertama adalah kebaikan. Do good to others. Yang kedua adalah kebenaran. Yang ketiga adalah keadilan. Nah, kita sedang ngomong nilai dasar yang ketiga. Ya, nanti salah satu tema yang kita bicarakan dalam teologi moral juga adalah korupsi, ya, yang membuat kita itu kurang sejahtera dan bahkan tidak sejahtera karena ada praktek korupsi. Oke, Lian, yuk. Mudah-mudahan nggak nunggu kelamaan ya, Lian ya. Besok saya akan omong ke Kalimantan, ke tempatnya Lian ya, untuk omong tentang banjir dan Kalimantan ya. Mudah-mudahan tidak ngawur-ngawur banget saya ngobrol ya. Oke, Lian, sudah berkeadilan sosial kah kalau kamu melihatnya dari Kalimantan? Kalau dari Kalimantan sendiri ya Romo. Maksudnya kamu orang Kalimantan melihat apa ya, keadilan sosial. Saya tidak tahu ya, nanti kalau kamu datang ke Jogja itu apakah kamu akan takjub, terpana seperti Mbak Elsa ya dari Lampung tiba-tiba ke Jogja, kok di Lampung banyak nggak ada ya, di Jogja ada semua ya. Nah itu takjub ya. Mudah-mudahan tidak sampai shock ya. Oh Sumsel. Ya Sumsel. Karena Lampung itu identik dengan B. Seringkali orang Lampung itu malu ya mengaku diri sebagai orang Lampung karena banyak begal ya, di daerah Lampung sampai Sumatera Selatan ya, Musirawas, Lubuk Linggau itu daerah-daerah begal. Itu daerah kelahiran saya ya, Lubuk Linggau. Jadi saya ada Sumateranya, Mbak Elsa, kita satu daerah. Yuk, Mas Lian, kalau dari Kalimantan kira-kira kita itu sudah berkeadilan sosial belum toh? Sambil nunggu Mas Lindung ya, buka muter-muter kameranya. Segera dikondisikan kameranya Mas Lindung ya. Yuk. Ini mungkin saya ngomongnya di wilayah saya sendiri apa Pak Romo? Boleh, boleh. Ya. Kalau untuk di wilayah saya sendiri terkait misalnya salah satunya bantuan sosial atau bansos dari dampak pandemi ini, menurut saya setiap 3 bulan sekali atau berapa gitu dikasih terus Romo. Jadi termasuk adil lah Romo. Setiap kampung tuh setiap warganya pasti dibagikan biasanya. Entah itu berupa uang. Warga kamu termasuk yang dapat atau tidak, Lian? Dapat Romo. Oke. Ya. Cukup nggak cukup dicukupin. Cukup nggak cukup dicukupin. Kamu kok omongnya udah kayak orang Jawa ya? Cukup nggak cukup dicukup nih. Itu orang Jawa itu suka sekali ya ngobrol dengan dia. Cukup nggak cukup dicukup nih ya. Kata cukup dipakai 3 kali. Ya. Oke, jadi menurut Mas Lian ya, bansos itu sudah sampai SOS ya, sudah sampai sosial di tempat Lian tinggal ya. Oke, tempat kamu kena banjir nggak sih, Lian? Kebetulan tempat saya daerah termasuk pedalaman enggak ada banjir, Om. Oke. Kalau dari bandara berapa lama itu kalau di pedalaman? Dari bandara, maksudnya bandara di sini ada juga sih bandaranya, Romo. Bandara yang terdekat. Bandara kecil. Oh, bandara kecil, dari bandara kecil lah. Sekitar mungkin 1,5 jam Romo sampai. Oke, masih agak jauh ya. Jadi ini istimewanya ya, dari Jogja naik pesawat besar sampai Kalimantan naik pesawat kecil, setelah itu naik ojek, nah kemudian jalan kaki ya sampai tujuan. Oke, Mbak Elizabeth Astri, Indonesia sudah berkeadilan sosial belum, Mbak Elizabeth Astri Yohanita? Kalau menurut saya itu belum, Om. Oh, belum. Wah, ini saya dengar suara yang lain ya. Saya apa ya? Kalau punya Lian tadi kan katanya merata gitu, Romo.
Kalau di tempat saya itu enggak mau. Jadi kayak kalau kelihatan itu tuh saudaranya pejabat, semisal saudaranya Pak RT atau saudaranya Pak Dukuh, itu tuh dapat mau. Tapi kalau semisal yang membutuhkan, tapi bukan saudaranya itu malah nggak dapat gitu. Oke, jadi masih ada praktek yang kita sebut sebagai diskriminasi ya. Padahal mestinya keadilan sosial itu tidak diskriminatif ya. Jadi Mbak Elizabeth, kamu sendiri termasuk atau keluarga kamu sering dapat nggak sih? Atau kamu termasuk yang mendapatkan diskriminasi karena saya nggak punya hubungan dengan Pak Kades, dengan Pak Dukuh, dengan Pak Camat, apalagi Pak Gubernur ya? Saya diskriminasi, Bu. Oke, waduh, gimana Iya. dia? Apakah kita akan segera mengirim tim perintis ke rumahnya Mbak Elizabeth ya? Agar Yang seharusnya begitu, Bu. ya, nanti nomor HP-nya Mbak Elizabeth ya. Nanti saya kirimi salam ya. Oke, teman-teman, pembicaraan tentang keadilan sosial ini memang kita perlu memandangnya secara secara komprehensif ya. Barangkali pada sisi-sisi tertentu itu sudah terlaksana, tetapi mungkin untuk sebagian yang lain belum terlaksana ya. Nah, cara melihat tentang keadilan sosial ini, dan ini nanti akan menjadi awalan untuk paper kalian ya. Kalian mulai dari konteks hidup yang ada di sekitar kalian. Misalnya tadi ya, Lian misalnya, saya mau ngangkat tema tentang keadilan sosial, dan kamu berangkat dari pengalaman bansos ya, bansos yang dari pusat itu ternyata sampai daerahnya Lian, dan tidak ditunda-tunda, datang tepat waktu, jumlahnya tidak terpotong. Nah, itu bisa Lian alami sebagai pengalaman positif ya. Saya hidup di negara yang berkeadilan sosial ya. Nah, tetapi bisa juga seperti Mbak Elizabeth, wah, tempat saya itu di Jawa ya, tapi kalau nggak ada hubungan itu ya bantuan itu nggak datang itu. Ya. Padahal pidatonya Pak Jokowi ya sudah berapi-api ya, tetapi baranya nggak sampai kampung saya ya, jadi saya nggak dapat ya. Nah, oke rekan-rekan, mari kita berpikir-pikir tentang realitas yang ada di sekitar kita. Salah satu band yang banyak ngomong tentang tema sosial adalah Sisir Tanah. Mengangkat isu-isu juga yang ada di kota Jogja ya. Ini sekaligus pengantar buat kalian yang belum pernah ke Jogja. Ya kira-kira Jogja itu ya kayak gini. Mbak Elsa masih ada wong dodol jamu ya. Kalau kamu ragu di Sumatera ada yang jual jamu, di Jogja ada enggak ya? Dan buat Lian, orang Kalimantan di Jogja banyak Lian. Salah satu kepanjangannya Universitas Sanada Dharma adalah USD, Universitas Suku Dayak. Karena Dayaknya banyak banget ya. Kita tuan pada masing-masing keinginan. Kita tuan pada masing-masing kebohongan. Nah, salah satu yang akan kita bicarakan setelah ini adalah tempat agama ya dalam perbincangan tentang keadilan sosial. Di dalam agama Islam, kata keadilan itu sangat bold ya, mendapatkan tekanan. Nah, di dalam agama Kristen, keadilan ini dibicarakan di mana ya? Nah, silakan dipikir-pikir. Apakah ada kata yang biasanya kita hubungkan dengan keadilan?
karena rohku harus menjadi. Penting ya kita melihat isu keadilan sosial dengan menyadari dari mana kita berbicara. Karena tempat kita berbicara itu bisa mempengaruhi jawaban kita. Seperti Mbak Elizabeth tadi, dari tempat saya bicara, belum tuh keadilan sosial. Dari tempatnya Lian, sudah. Dari tempatnya Yuda, sudah. Bahkan dari Sumatera Selatan, teman-teman. Tempatnya Mbak Elsa, sudah. Kita tuan pada masing-masing. Nah, sayangnya suara-suara seperti dari Mbak Elizabeth ini perlu lebih kita dengarkan, ya, agar keadilan sosial sungguh-sungguh merata dan tidak hanya di tempat-tempat tertentu saja. Pengorbanan kita tuan pada masing-masing. Penyesalan akhir mata. Nanti kalau kalian di Jogja, kalian akan sering ketemu seniman seperti ini, ya. Karena ini kota seniman. Di hati kita, lihat siapa yang mati. Lihat di hati kita, lihat siapa yang mati. Oke, isu keadilan itu seringkali perlu kita hubungkan dengan pada akhirnya kehidupan, ya, isu kehidupan. Maka tidak mengherankan ketika para mahasiswa itu melihat ada kasus malnutrisi, ya, di Asmat, maka waktu itu para mahasiswa BEM seluruh Indonesia mengeluarkan kartu kuning untuk Jokowi. Karena itu juga terkait dengan isu keadilan. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kalau Islam menghubungkan dengan sangat dekat isu keadilan, karena Islam seringkali disebut sebagai agama keadilan. Dalam agama kita, keadilan dihubungkan dengan kata apa ya, teman-teman? Ya, mari kita berpikir. Mas Lindung, kameranya sudah betul belum, Mas? Masih putar-putar dari tadi? Ya, Romo. Yuk, kalau dalam agama Islam, isu keadilan sosial itu dengan sangat gampang, sangat dekat dihubungkan oleh Abdurrahman Wahid dengan keadilan. Kalau dalam agama Katolik, keadilan ini tempatnya di mana ya? Dihubungkan dengan kata apa, Mas Lindu?
Apa ya, Mo? Ya. Apa Cinta kita nggak kasih buat- mungkin. Cinta kasih, mengapa cinta kasih? Ya Mas Rindu? karena kita juga terhadap sesama itu harus mengutamakan cinta kasih ya. Jadi kita bersikap adil dengan sesama. Jadi kayak ya, Mo. Kita bersikap adil sama sesama itu dengan juga kita tuh menyebarkan cinta kasih ke dia gitu loh, Mo. Iya sih. Juga Oh. kepedulian juga gitu. Kepedulian, cinta kasih. Oke, cinta kasih, kepedulian. Ya, kita cari-cari suara dulu ya di kelas ini ya. Ini siang-siang, mudah-mudahan kalian tidak ngantuk-ngantuk ya, teman-teman. Mbak Agatha Risti, kata keadilan dalam agama Katolik itu dihubungkan dengan kata apa, Mbak Agatha Risti? Sambil nunggu Mbak Agatha Risti, Mbak Bernadetta Angelia, silahkan siapapun yang sudah terkoneksi, juga Marcelina, Prihar, 3 orang dari kalian. Kata keadilan dalam agama Katolik dihubungkan dengan kata? Yuk, Suster Marcelina. Dengan kata apa, Sus? Mungkin keberpihakan ya, Romo. Keberpihakan, ya. Oke, kita tulis dulu, Suster. Mengapa keberpihakan, Suster? Ya, saya cuma berpikir karena seringkali kita di agama Katolik mengatakan keberpihakan pada yang lemah dan miskin. Kita memperjuangkan saudara-saudara kita yang lemah, miskin, dan tersingkir. Itu yang saya... Oke. Terima kasih, Suster. Kata preferential option, with and for the poor. Itu kata yang populer sekali di kalangan para aktivis juga. Pokoknya keberpihakan, ya. Nah, ini kata yang strong, bold, ya. B-O-O-L-D, ya. Bold. Oke, Matthew. Yuk. Iya, Romo. Oke, kalau dalam agama Katolik kata keadilan itu ada di mana ya bisa kita temukan? Kalau saya nemukan di ajaran sosial gereja, Romo. Ajaran sosial gereja. Wah, udah dapat ajaran sosial gereja, Matthew? Dulu pernah baca bukunya. Wah, tapi bukunya dikit-dikit tebal ya. banget pokoknya teman-teman ya. Nah, tidak direkomendasi buat kalian yang suka buku tipis-tipis ya. Pengantarnya doang kok, Romo. Oke, di dalam ajaran sosial gereja, betul ya. Dan nanti teman-teman kalian di mata kuliah apa ya, kalian akan menemukan isu-isu ini. 1, moral sosial. 2, katekese sosial. Lalu apalagi ya mata kuliah di mana kalian akan ketemu? Ya sudah, 2 itu aja ya. Oke, sejauh yang kamu temukan di ajaran sosial gereja, apa yang kamu temukan di sana, Matthew? Buat teman-teman yang mungkin, Mas Matthew ini ngomong apa sih? ASG apa sih? Ya. Yang saya ingat tuh kalau nggak salah ada satu dokumen gitu begitu zaman industrialisasi dulu tuh yang dimana gereja tuh minta agar para pelaku industri itu tetap memperhatikan martabat manusia gitu, nggak semena-mena menggantikan manusia dengan mesin gitu, Romo. Yang saya ingat tuh dulu itu, cuma saya lupa dokumennya apa, Romo. Saya juga lupa dokumennya ya. Tapi Paus Leo ya yang mengeluarkan dokumen itu ya. Aduh. Ini tanda-tanda penuaan dini ini ya kayak gini ya. Jam 1 suruh mikir dokumen ASG. Berseliweran namanya tapi nggak keluar ya. Nanti tak ya. Tentang kondisi para buruh ya teman-teman ya. Jadi waktu itu dalam situasi itu dia Rerum Novarum. Rerum Novarum itu tentang hal-hal yang baru ya. Salah satunya adalah yaitu bahwa kita hidup dalam dunia baru ya. Maka sekarang ini teman-teman isu keadilan sosial diomongkan dengan UMR ya. Upah menengah ya. Minimum regional ya.
upah minimum, ada karisidenan juga ya. Jogja itu terkenal ya karena naiknya besar ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi sekarang ini isu keadilan nanti dalam gereja seperti dikatakan oleh Matthew itu dalam hubungan antara majikan dan buruh atau pekerja ya. Ini salah satu isu keadilan sosial, maka aktivisme untuk para buruh, ya juga penemanan ya untuk mereka yang memiliki pabrik itu dilakukan oleh gereja ya, dan bahkan paroki-paroki tertentu, saya tidak tahu ya di Sumatera Selatan itu apakah ada paroki-paroki yang di sana ada sentra-sentra industri ya, tetapi di Semarang misalnya ya ada paroki di Sunta, ada paroki Ungaran, ada paroki Ambarawa, itu sebagian umatnya bekerja sebagai buruh, maka itu menjadi paroki-paroki buruh ya, atau nanti paroki-paroki yang mengambil nama Santo Yusuf Pekerja ya, itu juga punya perhatian pada isu sosial. Oke, kita ke Mbak Litwina. Halo Mbak. Di mana isu tentang keadilan itu dibicarakan di dalam gereja Katolik? Juga Mas Seto. Dua-duanya, Mas Seto dan Mbak Litwina. Yuk. Di mana dibicarakan? Ya, Romo, mungkin Yuk. dari saya dulu. Ya. Yang saya temukan sih, Romo, benar kata Matthew Albert tadi di dalam ajaran sosial gereja, karena kadang saya juga hanya sekilas sedikit-sedikit membaca mengenai ajaran sosial gereja dan ensiklik-ensiklik yang ada di dalamnya. Dan untuk ensiklik sih, Romo, saya sebenarnya kurang paham karena itu ada banyak sekali dan saya juga hanya membaca sekilas aja seperti itu. Cuman saya menemukan di situ bahwa ada banyak sekali ensiklik yang berbicara mengenai keadilan ini, tidak hanya ensiklik Rerum Novarum yang oleh Paus Leo ke-13, tetapi juga ada ensiklik-ensiklik lainnya seperti ensiklik Mater et Magista yang dituliskan oleh Paus Yohanes ke-23 mengenai perkembangan sosial dan pembangunan masyarakat. Jadi di pembangunan masyarakat saya melihat bahwa di sini ada keadilan. Seperti itu, Romo. Oke, terima kasih. Jadi ada banyak ensiklik ya. Nanti ulang tahun dari dokumen yang pertama, Rerum Novarum 1890 atau 91 ya. Aduh, ini dia ya, penuaan dini itu jadi ragu ya. Mulai satu ragu, yang lain pada ragu ya. 1891 kalau nggak salah ya. Ensiklik yang terakhir, teman-teman. Ada yang ingat? Sosial. Ini penting banget untuk kita tahu. Yuk, namanya apa, teman-teman? Apakah ada yang tahu? Ya wes, saya tahan ya, biar kalian bertanya-tanya dulu ya. Ensiklik yang mana ya? Oke, rekan-rekan, terutama di Indonesia ya, isu keadilan ini sering dibicarakan oleh teman-teman Muslim. Maka mereka juga mengeksplorasi ya tempat keadilan dalam Al-Quran itu sentral atau periferal ya. Periferal itu pinggiran ya atau tepian. Dan Gus Dur mengatakan bahwa keadilan dalam Al-Quran itu sentral. Bahkan juga berurusan dengan keadilan yang personal atau perorangan maupun yang keadilan sosial ya atau keadilan politik ya. Maka bertindak adil, menegakkan keadilan itu akan sering kita temukan di dalam kitab suci. Maka saya tadi meminta dari kalian ya, keadilan di dalam kitab suci. Ya, wes. Sekarang kita ke kitab suci dulu deh. Centesimus Anno ya. Nah, teng-tong ya, bukan itu ya. Tapi Centesimus Annus adalah salah satu dokumen tentang ajaran sosial gereja ya. Yang terakhir adalah Laudato
Si, ya. Sebuah ensiklik sosial tentang keadilan ekologis. Jadi teman-teman, nanti ketika kita omong tentang keadilan sosial, kita juga ngomongin tentang keadilan ekologis ya, karena sekarang ini mustahil ya isu sosial itu kita bicarakan terpisah dari isu ekologi. Apalagi kalau kita memperhitungkan misalnya situasi di Kalimantan ya, atau di Papua. Itu ada soal itu ya. Oke, kita tanya-tanya dulu ya. Kalau keadilan dalam kitab suci contohnya apa? Saya mau ngecek guru kitab suci kalian ya. Apakah ngomongin tentang tema ini ya? Oke, siapa di antara kalian? Mbak Sisilia Santrianti? Keadilan dalam kitab suci di mana sih, Mbak? Sama Mbak Natalia gini. Yuk. Sebentar, Roma cari dulu. Oh, cari dulu. Waduh, jangan-jangan 1 jam nih. Keburu habis kelas Zoom-nya, Mbak Sisilia. Isu keadilan di dalam kitab suci. Contohnya? Mbak Natalia Dini juga. Mbak Valentina Renata juga. Mas Stefanus juga. Mas Octavianus juga. Mbak Lisabita Cabi-Cabi juga. Yuk, di mana? Isu keadilan dalam kitab suci. Kalau tadi dalam Al-Quran itu bertindak adil dan menegakkan keadilan. Kalau dalam kitab suci Kristiani dan kitab suci Ibrani di mana ya? Nanti tak gugat ya. Dosen kitab suci sapa toh? Ya. Yuk guys, yang saya sebut namanya Mbak Natalia Dini, Mbak Valentina Renata, Mbak Lisabita Cabi-Cabi, Mas Octavianus, Mbak Angelina Krista, Mbak Uni Arista. Silahkan menjawab. Mungkin saya ingin mencoba, Romo. Oke, silahkan. Sebenarnya nih saya kurang tahu juga ini benar apa enggak, tetapi saya nemuinya di 1 Korintus bab 6 ayat 1. Oke, Apa- salah. Oh, diomongin dulu Mbak teksnya, Mbak. Di Ya. situ di situ apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Kalau yang saya temui begitu, Romo. Oke, itu nanti akan masuk dalam keadilan politik ya. Jadi masuk Mbak. Anda dapat bintang. Jadi keadilan politik ya. Jadi teman-teman yang terutama orang miskin ya, seringkali mereka tidak mendapatkan itu dalam hidup mereka. Sudah disalahkan ketika mereka mencari keadilan di ruang hukum, tambah disalahkan ya. Nah, ini juga menjadi persoalan keadilan ya. Keadilan hukum biasanya atau politik masuk dalam perbincangan tentang keadilan sosial. Betul Mbak Natalia Dini? Ya. Nanti ditunjukkan ke orang tuanya ya. Saya tadi jawab betul Bapak dan Ibu. Yuk, siapa lagi? Keadilan sosial dalam kitab suci? Izin menjawab, Romo. Oh, boleh ya. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, keadilan itu berasal dari Allah, dan dalam Injil keadilan dimeteraikan sendiri oleh Yesus Kristus. Perikop yang saya temukan itu dari saya ambil salah satu ya, Romo. Oke, kelihatannya kamu punya koleksi banyak. Dari Perjanjian Lama, Ulangan bab 10 ayat 18 yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Oke, jadi orang-orang kecil dalam kitab suci adalah anak-anak
janda. Nah, buat kalian ini mungkin masih jauh ya, saya sudah bukan anak-anak ya, saya tidak janda juga. Seringkali juga Allah itu dekat dengan orang yang patah hati, teman-teman ya. Dia punya rasa adil buat mereka yang patah hatinya ya. Oke, itu betul. Jadi kalau sekarang ini ya bahasanya KLMTD ya, kelompok lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dulu ya di dalam bahasa kitab suci ada Allah ini adalah pembela bagi anak-anak janda, miskin, dan orang yang patah hati. Ya. Oke, betul. Siapa lagi yang mau nambah? Saya, Romo. Oke, yuk. Ini Mbak Valentina atau yang lain? Oh ya. Valentina. Saya mengambil dari kitab Ayub. Wah, ini menarik ya, kitab Ayub ya. Bab 34 ayat 17. Sayangnya dosen kitab suci kamu nggak ngomongin kitab Ayub ya. Saya tuh menyesal sama dia. Oke, sebelum Mbak Valentina tak beri pengantar dulu ya. Mengapa kitab Ayub ini penting ya? Adalah ketika penderitaan terjadi pada orang baik. Ya. Kitab Ayub ini sebenarnya kitab yang akan sering kalian hadapi ya, terutama ketemu dengan umat yang saya tuh udah berdoa, saya tuh udah kerja keras, ikut rosario ya, ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan yang diselenggarakan mas-mas dan mbak-mbak yang lulusan pendidikan itu loh ya. Tapi kok hidup saya itu tetap menderita saja ya. Nah, maka teman-teman, kitab Ayub adalah kitab yang akan sering kita rujuk. Yuk, Mbak Valentina, mumpung kamu baca kitab Ayub ya. Saya mengambil di ayat 17. Bab berapa, Mbak? Bab 34 ayat 17. Oke, tak kira bab 1 ayat 17. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? Oke, kata yang penting apa sih Mbak dari ayat itu? Kalau kata yang penting itu memegang kekuasaan. Oke, gimana ya? Apa yang akan terjadi ya ketika sebuah kekuasaan justru dipegang oleh orang-orang yang tidak adil? Apakah mereka bisa bertindak adil atau sebaliknya ya? Akan terjadi korupsi besar-besaran ya? Dan sayangnya di Indonesia, terutama pemilu kada ya, orang yang jelas-jelas tidak baik malah menang ya, dan suaranya seringkali telak di dalam pemilu kada ya, dan itu membuat ya keadilan gimana ya mau diomongkan ya. Hari-hari ini orang bicara tentang Mbak siapa itu Pasaribu ya, Mbak Anggita Pasaribu ya, yang marah-marah di airport ya. Nah, sayangnya dia ketemu dengan orang yang juga punya kekuasaan ya. Sehingga soal marah-marah di airport itu jadi berita kita berhari-hari ini ya. Saya sampai bosen ya lihat Instagram itu isinya itu aja ya. Tetapi itu ya salah satunya ya. Saya anak jenderal ya. Saya anak jenderal bintang 1. Saya anak jenderal bintang 3 ya. Ternyata bukan anaknya ya. Ponakan ya. Jadi udah nipu, keliru lagi ya. Dan awal-awalnya ya banyak komentar netizen, warganet itu, gimana ya kalau seandainya Mbak Anggita ini berurusan dengan rakyat jelata. Kayaknya Mbak Anggita akan tetap marah-marah deh ya. Tidak sampai pada mengakui kesalahan. Oke, terima kasih Mbak Valentina Renata. Kita dibawa pada kitab Ayub ya. Kamu menyelamatkan kelas kitab suci Mbak Valentina ya. Karena di dalam kitab suci ada persoalan nanti disebut sebagai keadilan Allah. Yang di dalam teologi teman-teman nanti akan melahirkan sebuah gerakan atau sebuah gerakan teologi yang namanya adalah teodise. Teodise itu adalah ketika Allah itu mulai disalah-salahkan, maka para teolog itu mencoba membela Allah. Nah, misalnya
saya kok mengalami penderitaan ya. Pasti Allah nih penyebabnya. Nah, para teolog enggak gitu dong ya. Nah, itu yang ada dalam kitab Ayub. Nah, teman-temannya Ayub itu adalah semacam teolog pada zaman itu ya. Coba Ayub lihat-lihat, mungkin kamu berbuat kesalahan tapi kamu lupa ya, enggak tahu ya. Dan macam-macam ya. Nah, karena mau membela keadilan Allah ya. Allah itu enggak pernah berbuat yang tidak adil pada orang yang benar. Nah, dramanya menjadi menarik karena Ayub ini bukan ngeyel ya. Ayub ini punya pendirian. Saya orang baik, tapi mengapa nasib buruk menimpa saya? Dan sampai akhir kitab Ayub jawabannya tidak tersedia, teman-teman ya. Jadi Ayub mengakui bahwa dia tidak bisa menyelami Allah ya. Dan di akhir kitab Ayub Allah itu memberikan kembali yang hilang dalam hidupnya ya. Dari ternak-ternaknya, anak-anak, lalu istri dan yang lain-lain. Oke, Mbak Valentina, Renata ya, kamu membawa kita ke kelas pengantar kitab suci ya. Untuk lengkap-lengkapi ya. Yuk, siapa lagi yang mau menambahkan? Oke, teman-teman, kalau tidak ada, mari kita lihat bahwa sekarang ini masih banyak loh orang yang mencari keadilan. Salah satunya adalah ibu ini. Saya kebetulan punya kedekatan dengan ibu ini. Nama saya Maria Katarina Sumarsi. Saya adalah ibu dari Bernardinus Realino Nurma Irmawan, alias Wawan, korban penembakan saat tragedi Semanggi I pada 11-13 November 98. Jadi sudah hampir 21 tahun sudah 20 saya berjuang mencari keadilan bagi putra saya. Meski presiden sudah berganti sekian kali, 23 tahun. Wawan dan kawan-kawannya belum juga mendapatkan keadilan. Salah satu yang saya lakukan agar presiden bisa mendengar perjuangan saya adalah lewat aksi saya. Sejak 2007, saya beberapa kali ikut aksi ini. Saya dari Jogja ke Jakarta. Memulai aksi diam di seberang istana. Ikut aksi ini. Kami mengenakan busana hitam dan berpayung hitam. Saya tak menyangka aksi ini akan bertahan begitu lama hingga 13 tahun. Apakah saya ingin berhenti? Ya, saat saya berjalan selangkah demi langkah, kadang terbersit keinginan saya untuk menyerah. Saya lelah, sebab tuntutan kami tak pernah digubris. Bukan hanya kasus Semanggi I yang tidak ada kejelasannya. Kasus hilangnya Wiji Tukul, kematian aktivis buruh Marsinah, matinya aktivis HAM Munir juga bernasib sama. Meski begitu, saya bersyukur menyaksikan aksi Kamisan saat ini. Sebab telah menjadi ruang publik bagi banyak orang. Saya berterima kasih atas empati, dukungan moral, dan pendampingan yang dilakukan dari berbagai komunitas. Mereka lah yang membuat saya semangat dan tak gentar. Meski lelah dan putus asa, barangkali saya dan keluarga tak akan menikmati apa yang diperjuangkan lewat aksi Kamisan. Tapi saya bahagia
ketika anak-anak muda berdatangan ke Aceh Kamisan dan terinspirasi mengadakan gerakan serupa di kota-kota lain. Harapan saya adalah agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di pengadilan menjadi barometer penegakan hukum dan HAM. Bagi kebanyakan orang, hitam itu adalah lambang kegancitan. Tapi bagi saya, hitam adalah lambang keteguhan di dalam cinta. Nah, ini nanti terutama buat teman-teman yang banyak mendalami spiritualitas perempuan. Nah, ini Bu Sumarsi adalah salah satu contohnya ya. Perempuan yang memiliki kelembutan, keteguhan, ya, memiliki semangat ya. Ini sangat perempuan banget ya. Tadi saya belum menjawab pertanyaan saya sendiri ya, teman-teman. Di dalam agama Katolik, di manakah keadilan dibicarakan? Dibicarakan seperti yang dijawabkan oleh Mas Lindung di dalam Caritas. Maka buat teman-teman yang ingin mendalami, nanti silahkan kalian membaca Deus Caritas Est. Allah itu adalah Allah yang kasih. Allah yang kasih adalah Allah yang berkeadilan. Ya, ketika kasih itu menjadi solidaritas. Ya. Oke, solidaritas itu apa sih ya? Karena kata ini kata yang sangat Kristen ya. Ini semacam seperti kalau dalam Islam disebut dengan keadilan. Kalau solidaritas itu dari kata apa teman-teman? Ya, tak kasih bocoran. SOLID. SOLID. Dua kata yang lain adalah solid, XX. Solidar, Romo. Solider, siapa nih yang berani ngomong solider? Saya, Lindung. Oke, Lindung. Kok wani-wani nih, weh omong solider ya. Mengapa solider, Lindung? Ya, karena kan sebenarnya kebanyakan orang-orang juga bilangnya solider gitu. Oke, solider itu sebenarnya artinya apa sih solider itu? Aduh, solider itu gimana ya, Pak? Ya. Misalnya saya solider dengan Lindung. Kayak ketambahan solid gitu loh. Solid ya, solid itu kokoh ya. Terus ditambahin der, gitu. Ditambahin imbuhannya biasanya kayak gitu. Orang-orang kokoh ya. Oke, solid, kokoh. Apalagi? Yuk, siapa yang tahu tentang solider? Yehuda? Solider apa sih Yehuda artinya? Solider kalau menurut saya itu berarti Romo. Anu apa? Di Jogja itu ona anu ya. Jangan dikira semua orang itu paham anu. Ini mau apa ya? senasib dengan orang yang dituju dong. Oke. Senasib ya. Senasib itu kalau dalam apa ya lagu Jogja itu ya. Kalau kamu dasteran ya, saya sarungan yaitu senasib. Itu Darboy Geng ya. Senasib ya. Oke, apalagi solider? Matthew? Tanggap dan peduli, Romo. Oh, peduli ya. Jadi peduli, betul, mendekati teman-teman. Bersifat mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu. Contohnya apa, Mbak Cecilia Santriani Arum ya? Kok siang-siang sudah bersatu ya? Contohnya apa, Mbak Cecilia? Mudah-mudahan tidak bermasalah ya. Oke, solider berasal dari kata solid. Apa dua isik di belakangnya? Solidus ya. Solidus itu teman, sahabat ya.
Nah, jadi berasal dari kata solidus ya. Kita memperlakukan orang tidak sebagai lian. Bukan lian Alexandro ya, sebagai the other, melainkan sebagai bagian dari diri saya. Ya, Gus Dur juga mengatakan itu ya, menjadi milik. Jadi hubungannya itu tidak sekedar ya, kalau kita tuh solider itu ya apa ya, meskipun bukan penderitaan saya ya, penderitaannya Yehuda, tapi saya itu sampai terseduh-seduh ya mendengar ceritanya ya. Itu kalau saya sudah sampai pada level solider ya. Kalau belum solider itu Allah Yehuda, masalahmu itu kecil dibandingkan masalahku ya. Nah, itu belum solider ya. Maka nanti ketika Gus Dur itu mengajak kita untuk berbicara tentang keadilan sosial, terutama yang dibayangkan oleh Gus Dur adalah kelompok UMKM ya. Ya, mereka yang kecil, menengah usahanya ya. Nanti juga Gus Dur ketika omong tentang minoritas ya. Tionghoa itu punya tempat dalam hati Gus Dur ya. Maka ketika bicara tentang keadilan, dia juga membayangkan diskriminasi rasial. Ya. Oke, jadi dari kata solidus, solider ya. Kalau dan itu yang membuat kita menjadi ini terutama Lindung ya, yang suka dolan ya ke paroki Kota Baru ya, parokinya SY. Kamu tidak lagi orang asing Lindung, kamu menjadi kompania ya. Yesus, para sahabat Yesus ya. Kamu saya angkat, saya adopsi ya sebagai sahabat-sahabat Yesus ya. Karena di paroki Kota Baru itu teman-teman, apa yang dimakan oleh romonya disantap oleh mudikanya ya. Tidak ada perbedaan ya. Jadi kadang-kadang sudah dicegat mudikanya dulu ya sebelum dimakan oleh romonya ya. Saking solidernya ya para mudika dengan romo. Saya cicipi dulu romo, jangan-jangan nanti beracun ya. Tapi ngicipinya separuhnya lebih ya. Nah, itu adalah solider, teman-teman. Oke. Jadi di dalam Islam, nanti terkait dengan paper kalian, itu teman-teman apa ya? Mengapa sih kita apa ya mengangkat dari realita yang ada di sekitar kita? Karena seringkali nanti ada realita yang ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi ya dari sila-sila Pancasila itu. Jadi misalnya ketika omong tentang keadilan, ternyata ya seperti dialami Mbak Elizabeth. Keadilan apa? Saya tuh nggak pernah dapat kalau dapat bantuan ya. Nah, jadi itu dikurangi berarti. Nah, sementara Lian itu mengalami bahwa keadilan itu sudah terjadi. Wong saya yang tinggal di Kaltim aja dapat kok. Mosok Mbak Elizabeth Asri yang di Jawa nggak dapat. Ngapusi ya. Nah, Gus Dur melihat bahwa ya ada keserakahan ya. Dan ini terutama nanti sangat kuat ya teman-teman dalam agama Buddha. Agama Buddha itu sangat menekankan hidup yang asketik ya, tidak serakah ya. Maka kita senang ya di Indonesia karena kita bisa belajar dari religiositas lain ya. Islam sangat menekankan keadilan ya. Buddha itu ketamakan ya. Itu ditahan ya. Jangan sampai hidup kita itu tamat tamak ya. Dan Gus Dur melihat bahwa Islam sendiri di Indonesia ya ternyata nilai keadilan itu belum sungguh-sungguh dihidupi ya. Maka dia mencoba untuk mencari gimana ya caranya agar nilai-nilai Islam itu bisa dihidupi ya. Maka salah satu yang dilakukan adalah mencoba mencari ya di dalam kitab suci itu teks-teks mana juga di dalam apa ya fikih ya di dalam hukum Islam itu teks-teks mana yang bisa kita dorongkan agar nilai-nilai Islam itu semakin mendapatkan tempat ya di dalam hidup bersama kita.
Tadi sudah disebut anak-anak yatim, orang-orang miskin, para pengemis, bahkan mereka yang sedang dalam perjalanan. Ya. Nah, maka tentang keadilan sosial ini kita harus tafsirkan terus-menerus ya, sehingga semakin inklusif. Tidak ada kelompok yang tersingkirkan dari penafsiran kita. Nah, maka kadang-kadang nanti, nah ini yang membuat orang muda itu sering patah hati pada gereja. Kira-kira alasannya apa ya orang muda itu patah hati pada gereja ya? Karena ternyata Allah itu Allah orang yang membela teman bagi yang patah hati. Patah hatinya orang muda pada gereja itu kira-kira karena apa ya? Wah, Suster Marcelina. Kalau pertanyaan susah-susah tak lempar ke suster dulu ya. Tentu orang muda itu banyak patah hati pada gereja, tapi salah satunya lah suster. Yang membuat orang muda itu patah hati pada gereja apa sih? Yang membuat orang muda itu gencatan senjata dengan gereja. Wes akuran yang gereja meneh saiki. Sekurang-kurangnya selama beberapa waktu sampai Natal lah ya. Natal ke gereja lagi. Nah, kadang-kadang orang muda itu punya sikap apa, Suster? Mungkin karena kurang diperhatikan dan didengarkan oleh gereja. Oke, kurang diperhatikan dan kurang didengarkan itu salah satunya. Ya. Kalaupun didengarkan cuman dikasih peran-peran kecil ya, anak muda ya, jago parkir ya. Nah, panitiaan yang agak kurang-kurang penting ya, sekretaris 2, bendahara 2, ya, perkap 2, kadang-kadang perkap 3, perkap 4, perkap 5 ya. Tapi yang perkap 1 nggak pernah dikasihkan ke orang muda ya. Yuk, apalagi Mas Lian, Alexandro, yang membuat kamu patah hati dengan gereja apa sih? Apakah karena meskipun seiman tidak seamin? Ya, ini nanti ya kalau kalian sudah lulus ya, sudah seiman, sudah seprodi, tapi nggak seamin ya. Apa Mas Lian yang membuat orang muda patah hati pada gereja? Ini berdasarkan pengalaman saya, Romo. Pengalaman kamu, boleh? Iya. Saya juga dulu sempat malu datang ke gereja, malas karena sering betul disindir. Soalnya dulu kalau boleh saya jujur, saya datang ke gereja memang pas ada misalnya dulu untuk formalitas menerima komuni pertama atau krisma itu aktif betul gereja Romo. Dan setelah itu nanti di gereja ya cuman paling sebulan cuma 2 kali 3 kali, itu tiap hari disindir setiap ibadah, itu yang buat sakit hati biasanya Romo. Oke, jadi apa ya? Jadi anggota pasif ya. Seperti kalau di grup WA ya, nggak pernah jawab tapi cuman baca aja ya, silent reader ya. Di gereja ya, jadi tidak aktif ya. Oke. Mbak Elizabeth Astri Yuanita, apa sih yang membuat orang muda patah hati pada gereja? Mungkin apa ya? Saya nggak pernah patah hati sama gereja. Waduh, patah hatinya sama orang ya? Waduh, hai. Wah, ini berarti hubungannya baik-baik aja ya dengan gereja ya? Ya udah, pertanyaannya karena kamu nggak patah hati, ya udah. Pertanyaannya saya ubah dikit ya. Apa sih yang udah gereja lakukan pada kamu sehingga kamu tidak patah hati pada gereja? Selama ini ya Romo, mau cerita sedikit. Jadi di gereja itu di Paroki Bandung itu kayak ngumpulin kayak dana itu Romo. Jadi selama COVID ini tuh ada kayak dikasih bantuan gitu loh Mo. Itu tuh merata, jadi merata enggak kalau yang banget itu baru dikasih tuh enggak, tapi semuanya itu merata gitu Mo. Oke, dan sebenarnya yang saya tanyakan sudah dijawab oleh Mbak Elizabeth Astri Yodita, bahwa gereja itu peduli terhadap isu-isu sosial. Yang seringkali membuat orang muda itu patah hati dengan gereja karena gereja abai terhadap isu-isu sosial. Contohnya isu sosial itu apa ya? Nah, ini pertanyaan lanjutannya. Mbak Elsa, apa ya Mbak?
Contohnya isu sosial dalam gereja. Mau apa seperti kayak kebutuhan ekonomi itu kayak kemiskinan gitu. Oke, kebutuhan ekonomi. Jadi misalnya selama masa pandemi ini, misalnya apakah PSE ya di paroki-paroki itu memperhatikan keluarga-keluarga yang terdampak secara ekonomi, entah itu kehilangan pekerjaan atau kesulitan menjual hasil buminya atau apa ya. Saya kadang-kadang selama masa pandemi itu nggak berani sering-sering nongol di media sosial ya. Karena semua teman saya dodolan ya, saya tuh bingung ya, ke kiri, ke kanan, ya ditawari produk terus saya tuh bingung ya. Apa mau tak beli satu nanti yang lain nawari. Tapi itu ya salah satunya ya. Masalah sosial. Mbak Dini, salah satu masalah sosial apa? Kalau terkait dengan seksualitas misalnya. Orang muda terhadap isu ini suka loh patah hati pada gereja. Itu juga malah kurang tahu saya kamu. Misalnya adalah homoseksualitas. Gereja menerima para homoseksual dalam gereja tidak? Dan ketika jawaban Romo parokinya tidak, banyak orang muda. Oke, fine Romo, lu, gue, and. Ya, karena saya punya teman-teman yang homoseksual. Romo nggak friend buat kita. Ya, meskipun kamu tidak harus homoseksual, tetapi karena kamu punya teman-teman yang memiliki orientasi seksual homoseksual, maka itu bisa membuat kamu patah hati pada gereja ya. Ya. Mbak Valentina Renata, berpikir keras, isu sosial lain apa, Mbak? Permasalahan sosial ya, Romo? Nah, kalau di gerejanya kami sendiri sih kayak lebih ke ini, kurangnya itu apa ya? Kalau dari seksi liturginya kami itu kayak nggak terlalu mendengarkan pendapat dari setiap umat gitu loh, Romo. Oke, jadi nanti mungkin liturginya tidak banyak omong tentang isu-isu sosial ya. Liturginya ya liturgi banget ya. Isu-isu sosial itu bisa jadi kalau di tempatnya Lian, teman-teman di Kalimantan sekarang ini ya, di slide kalian akan menemukan ya, Kalimantan yang berubah dalam beberapa dekade ya. Dari yang warna hijaunya itu penuh menjadi hijaunya itu tinggal di tengah-tengah saja ya, dan itu berarti deforestisasi ya. Jadi hutan yang semakin gundul ya. Dan apa ya, teman-teman di Kalimantan sudah mengalami itu ya. Wong kadang-kadang alamnya tidak serapuh itu aja, banjir di mana-mana ya. Saya pernah misa di Kalimantan Tengah, teman-teman ya. Natal batal total ya, teman-teman. Karena apa? Sepeda motor saya sudah sampai leher saya, teman-teman ya. Saya nggak bisa maju lagi. Akhirnya mulih ya, pulang. Misalnya batal ya, karena apa ya, Sungai Barito atau sungai apa ya waktu itu meluap ya. Dan saya pemberani ya. Setiap langkah saya terus maju ya, tapi sudah sampai leher ya, saya akhirnya mundur ya. Mulih bae ning Jawa. Itu hari terakhir saya Natalan yang gagal ya di Kalimantan Tengah ya, karena sungainya meluap, teman-teman. Oke, itu adalah isu ekologi ya. Oke, rekan-rekan, saya kira kita udah bicara banyak dan mudah-mudahan membantu kalian ya untuk nanti menulis paper UAS kalian. Oke, jadi kalian setelah menemukan persoalan ya dengan bacaan-bacaan terkait dengan sila-sila, juga tokoh-tokoh ya, kalian boleh menggunakan beberapa pemikiran dari tokoh-tokoh yang ada di slide saya atau dalam bacaan, itu bisa kalian kutip ya, untuk memperkaya diskusi tentang tema yang kalian angkat. Kalau ada teks kitab suci yang mau kalian
sertakan juga tentu boleh ya, karena kita belajar Pancasila dari perspektif pendidikan keagamaan Katolik ya. Mungkin juga kalau ada dokumen ajaran sosial gereja atau dokumen-dokumen lain ya, Fratelli Tutti atau dokumen yang lain itu boleh kalian ambil juga ya. Nah, lalu diharapkan apa sih pada akhir ya? Ini tadi yang saya sebut ya, perubahan lanskap Kalimantan ya, dari satu dekade ke dekade yang lain. Lalu kita harapkan bahwa persoalan ketika diterangi oleh nilai-nilai Pancasila, juga nilai-nilai agama, lalu persoalan itu teratasi pada akhir ya, sekurang-kurangnya ada alternatif terhadap persoalan itu. Nah, kira-kira papernya kayak gitu saja ya teman-teman, sesimpel itu. Dan tadi sudah disebut ya tentang kasus korupsi, ini indeksnya ya. Tidak pertama-tama kita lihat ya Presiden Jokowi peringkat berapa, tetapi kita lihat keseriusan persoalan korupsi di tempat-tempat kita ya. Oke, sebelum saya mengakhiri kelas ini, apakah ada yang tanya dulu terkait dengan paper UAS-nya? Apakah ada yang mau bertanya? Panjangnya berapa, Romo? Ya. Apakah boleh nulis sampai 7.000 kata? Wah, boleh sekali teman-teman ya. Itu kira-kira 7.000 kata itu mungkin 25 lembar ya. Kalau kalian kuat nulis segitu, boleh ya. Berapa yang saya harapkan kalian nulis? 700 kata aja, teman-teman. Jangan 7.000 ya. 700 kata itu paling ya 2,5 lembar ya. Spasi 1 ya. Fontnya jangan 24 atau 28 ya. Itu terlalu kecil ya, teman-teman. 12 saja ya. Jadi mulailah dengan sebuah kasus yang menarik perhatian kalian. Bisa dari sila keempat atau sila kelima ya. Sila keempat banyak banget yang udah kita omongin. Sila kelima meskipun cuman kita omongin hari ini, tapi saya kira ada banyak hal yang bisa diangkat ya. Lalu melihat ya dari beberapa teks, apakah itu dari Nurpolis Majid atau dari Gus Dur atau dari Triagara atau dari pemikiran lain, bagaimana isu itu dibahas ya. Jadi boleh ngutip ya dari teks-teks itu. Lalu kalian bisa menambahi ya berdasarkan mungkin teks kitab suci, karena dalam konteks Indonesia ya agama itu punya tempat penting. Maka agar kita semakin demokratis, kita semakin berkeadilan, biasanya agama tetap punya tempat ya. Lalu ya disimpulkan pada akhir. Sesimpel itu sih nulis papernya ya. Kayaknya kalau kalian mulai nulis sekarang, minggu depan udah merdeka sih kalian ya. Yang penting jangan menunda-nunda teman-teman ya. Jadi apa ya, antara cita-cita Pancasila dengan realita yang ada sehari-hari ini ada kesenjangan ya. Dan kita mencoba menjembatani kesenjangan. Nah, kira-kira papernya kayak gitu aja ya, yang perlu di-highlight ya, seperti MasterChef Indonesia. Yang perlu di-highlight adalah ada persoalan dan saya mau coba mengatasi persoalan. Apakah berhasil pada akhir? Ya, kamu doakan ya Romo Andreas murah hati dalam menilai. Tapi yang penting bahwa kalian mencoba menunjukkan itu ya. Lebih karena kalian semester 1 ya. Jadi saya tidak akan ngecek serius banget gitu ya dosen-dosen lain. Yang penting ada niat baik ya dari kalian menulis paper, lalu kelihatannya sudah ke arah yang saya harapkan ya. Maka niat baik itu saya hargai dalam paper. Teman-teman, jadi silahkan perlihatkan niat baikmu ya. Salah satunya adalah jangan membuat paper 3 halaman spasi paragrafnya 1 ya. Kamu membunuh saya diam-diam ya teman-teman. Itu saya membacanya kapan selesai bernafasnya ya. Kira-kira paragraf itu adalah memberi saya nafas ya. Jadi kalau 3 halaman ya paragrafnya jangan cuma 1 teman-teman, tuh panjang banget ya. Apalagi ini karena saya pernah ngajar semester 1 tahun yang lalu ya. 3 halaman itu titiknya paling belakang teman-teman. Bayangkan ya, nggak ada titiknya sama sekali ya. Saya tahu ide kamu itu mengalir sangat lancar, tapi buat dikasih titik ya. Sehingga saya tidak kehabisan napas dalam membaca paper kalian. Pendek-pendek saja, orang Indonesia itu belum sangat panjang dalam menulis ya. Maka kalau 3 halaman titiknya 1, gimana saya baca ya?
Cuma dikasih koma terus ya. Kasih titik lah. Gitu. Apakah ada yang mau bertanya lagi tentang UAS kalian? Kapan dikumpulkan? Nah, nanti tergantung kalian ya. Kalau ada request ya, wong pemerintah aja kalau ada tuntutan dari rakyat ya, kadang-kadang harga PCR jadi turun ya, antigen jadi turun. Nah, kalau seluruh kelas menuntut Romo, Mbok jangan dikumpulkan pas UAS Romo tambah seminggu lah. Boleh, asal kalian menuntut saya, nanti saya akan berubah pikirannya ya, seperti hati Allah yang berubah karena doa manusia ya. Takdir Allah diubah oleh doa manusia. Itu nanti kita diskusikan teman-teman. Tapi kalau sampai Romo gimana kalau dikumpulkan semester depan aja? Nah, itu yang nggak boleh ya teman-teman ya. Nanti kalian nggak dapat nilai. Oke, ada yang lain lagi yang mau tanya? UAS? Jelas semua? Awas kalau ngirim WA pribadi ya. Romo saya nggak jelas tadi itu diterangkan. Oke, teman-teman, kalau sudah nggak ada, prinsipnya kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan post di grup. Kalau kalian sore ini udah selesai Romo, saya langsung ngetik dan jadi Romo papernya. Dan pengen diposting dulu, tapi Romo baca-baca dulu lah. Taruhlah di grup, nanti tak baca, teman-teman. Ya. Jadi kalian boleh meminta dosennya, baca dulu Romo. Kalau belum A, jangan dikumpulkan dulu ya Romo. Ya, juga boleh. Ya. Jadi kalian boleh tanya ya, Romo saya udah selesai, kira-kira ini udah A belum ya? Oh sudah, gitu ya. Nanti kalau oke saya kirim ya. Kalau kayaknya 79,50 ya, kurang 0,50 lagi ya. Nah, diperbaiki dikit. Ya. Atau waduh ini masih kerja keras Mbak. Ini baru 80 minus 10 ya, baru dapat 70 ya. Berarti harus agak banyak dikit ya, ditambahnya atau diperkaya. Oke, gitu teman-teman. Ya jelas ya. Minggu depan tidak ada kelas. Ya, enak banget ya kuliah sama saya ya. Minggu terakhir dosen-dosen ngasih materi banyak, ini malah suruh nulis paper ya. Lalu nanti waktu pengumpulan paper UAS bisa ditambah seminggu lagi. Wah, pokoknya sip ya. Lalu last but not the least ya, kampus kita ini ya pengen kalian mengisi evaluasi pembelajaran ya. Banyak dosen bagus ya, tapi nggak pernah jadi dosen terbaik ya di kampus dalam mengajar. Maka mari kita dorong dosen-dosen kita untuk dapat evaluasi pembelajarannya itu kalau di bawah 50%, dosennya otomatis tidak bisa dinilai. Padahal mungkin dosen-dosen kampus kita itu keren-keren ya, tapi karena evaluasi pembelajarannya kurang, lalu kita nggak dapat prestasi yang baik. Saya sendiri sih tidak berambisi jadi dosen terbaik ya teman-teman. Pernah saya dapat piala itu ya. Yang penting adalah tidak dapat prestasi dosen terburuk ya di kampus. Itu ada ya, di setiap semester itu ada 10 dosen terbaik dan 10 dosen terburuk ya. Selama ini belum pernah dapat dosen yang terburuk ya, jangan mudah-mudahan. Nanti saya akan membagikan linknya biar kalian selama minggu tenang atau ngisi ya, daripada ngisi waktu UAS pasti sibuk. Oke, dengan demikian kita akhiri kelas kita teman-teman. Meskipun hari kalian belum selesai ya, nanti ketemu lagi jam 4 ya. Saya akan YouTube aja ya. Biar tidak pasang wajah manis ya di Zoom ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya dan selamat mengerjakan tugas-tugas kalian di mata kuliah apapun. Terima kasih semuanya. Salah-salah dimaklumi ya. Ya, kalau salah-salah saya akan memaklumi Anda ya. Asal nggak banyak banget salahnya ya. Ya. Pokoknya tanggal tertentu jreng ya. Kita akan selalu butuh tanah
Yang tahu lagunya benar ya. Kita akan selalu butuh air. Kita sampai jreng dulu ya. Kita akan selalu butuh udara. Jadi teruslah merawat. Ya, teman-teman dari Kalimantan boleh ya nulis tentang keadilan ekologis, ya, tentang hutan, tentang satwa, ya, tentang tanah. Cinta kampung halamanmu. Mbak Elsa tidak usah nulis tentang begal ya, Mbak. Meskipun tema begal itu di daerah Lampung dan Sumatera Selatan ya. Mungkin populer tapi tidak untuk UAS ini ya. Harus berani. Jika orang-orang serakah datang, harus dihadang. Harus berani. Harus berani. Jika orang-orang itu menyakiti, harus bersatu menghadapi. Oke, terima kasih semuanya.